Oke, balik lagi di channel gue Mas Gali. Ya, kali ini gue ceritanya lagi San Mori dan gue bawa sebuah motor yang harusnya gue review. Tuh, jadi ya ini tentang konten tentang review sebuah motor. Ya udah kelihatan sih segini. Harusnya kalian udah tahu. Oke, biar cepat kita lanjut aja ke video. Bam. Eh, ini sih ceritanya gue lagi San Mori aja ya. Tadi pagi jam ya pagi lah, biasalah San Mori gitu. Dan gue bikin videonya ini malam harinya, gitulah. Ya di sini tuh gue udah lumayan lama ya nggak San Mori karena ada ngurusin proyek lain atau punya kesibukan lain. Ya begitulah. Dan gue kali ini San Mori menggunakan sepeda motor atau motor yaitu Honda Vario 150 yang model baru ya, model terbaru. Jadi apa aja itu ya gue cuma test ride doang. Jadi apa aja yang gue rasain ya bakal gue ungkapkan seadanya gitu. Jadi ya gimana ya, yang jelas ini motor 150 cc. Kalau buat gua tenaganya itu ada. Kalau misalnya dibandingin sama NMAX gua yang biasa gua pakai, kalau tenaga bawahnya itu, tenaga pas ngebuka gas itu kurang greget gitu, kurang ngegigit atau kurang responsif si NMAX, gitu lebih responsif NMAX gitu. Kalau di bagian di tarikan awal, kalau si Vario ini kayak ada agak ketahan gitu di bagian di awal-awal narik gas gitu. Tapi di bagian kalau udah sampai tengah ke atas itu apa tarikan gasnya itu baru berasa enak. Jadi gitu, kalau misalnya asal main torsi di awal narik gitu aja itu nggak begitu berasa, jadi kayak agak kesendat gitulah, jadi kurang begitu. Oke. Ya itulah tenaganya. Ya gue kurang tahu sih berapa torsi maksimal sama inian apa namanya, eh torsi maksimal sama power maksimal gitu di atas kertasnya berapa gitu. Gue kurang lupa soalnya ini gue bener-bener sambil nonton videonya gitu biar agak cocokin aja. Jadi ya gini lah, gue San Mori sama teman gue tuh. Terus apa lagi ya, yang gue tahu aja dah. Jadi suspensi depan tuh ya biasalah, kalau dari kaki-kaki suspensi depan tuh masih teleskopik ya karena ini motor Vario juga motor harian kan, suspensi teleskopik. Belakang monoshock kalau nggak salah di bagian kiri yang satu. Terus rodanya itu ya nggak begitu, gue nggak kurang tahu ya ukurannya berapa, tapi ya gue asal tebak aja mungkin depan 110, belakang 130 kalau nggak 140 lah. Mungkin bakal gue taruh detailnya lah di video. Jadi ya itu, bawa kaki-kaki, rem depannya cukup mantap, cukup bisa nahan motornya. Tapi rem belakangnya ya so-so gitulah, nggak begitu pakem. Jadi ya pas lagi di asal ngerem belakang gitu baru, kalau misalnya remnya nggak ditekan banget tuh nggak begitu berasa gitu ya, soalnya kan bukan disc brake juga kan, jadi ya nggak bakal ngegigit banget tuh. Jadi ya butuh waktu untuk ngerem bagusnya gitu, ngerem bagusnya, ngegigitnya gitu. Jadi ya gimana lah, gue bingung kata-katanya. Pokoknya berhentinya itu, berasanya itu baru udah kalau udah hampir maksimal gitulah.
Terus tadi kan soal tenaga kan udah gue bilang ya, nggak ya torsi di bagian awalnya itu nggak begitu kenceng, tapi di tengah sama atasnya itu mulai berasa. Jadi ya ini San Mori ya biasa tujuannya sensi, muter sensi doang, nyari moge gitu doang. Tapi ya begitulah, sensi lewat paun doang, muter Antasari, Campville lewat doang, ya muter-muter gitu doang sampai bosen. Dan apa ya, balik lagi ke review kan test ride-nya. Jadi lampu depan jelas, lampu-lampu yang di situ udah LED, lampu depan lampu belakang LED, ya sen depan juga LED, sen belakang kurang tahu dah, kayaknya sih LED walaupun misah, tapi ya gue kurang tahu, kurang merhatiin banget tadi kan soalnya. Terus untuk shock breaker belakang tuh lumayan empuk ya. Kalau misalnya bilang empuknya kalau dibandingin sama NMAX ya, soalnya gue kan pengguna NMAX, lebih sering ke NMAX ya, lebih empuk NMAX daripada ini Vario ini. Terus kamu ngomongin apa lagi ya setelah itu? Soal body motornya sih bagus banget, gue demen sih ini desainnya Vario yang ini, demen dengan LED-nya yang bagus banget itu. Waduh, itu sih bagus banget, dan kalian bisa mendengar suara raungan kalau misalnya angin nggak berisik. No, set dah. MV Agusta F4 kalau nggak salah tuh yang lewat barusan. Pokoknya di sini tuh gue sambil nyoba settingan kamera ya. Jadi kan biasanya gue pakai kamera kamera jadi pakai waterproof gitu. Di sini gue nyoba pakai mounting yang kebuka gitu, kebuka plus sama UV filter yang dipakai di lensa kamera itu. Dan ternyata gue masang UV filternya itu nggak rata gitu. Jadi kalian bisa lihat di bagian kanan video ini agak hitam melingkar, itu UV filter itu. Dan di bagian kanan sono kalian bisa lihat di bagian sensi sono moge-moge pada lewat. Pokoknya San Mori itu tujuannya nyari moge doang, sama ya jalan santai sih sebenarnya. Ya begitulah. Tadi kan gue sambil nyoba kamera juga, dan ternyata kameranya itu lebih banyak rekam angin. Jadi ya maaf aja buat kalian kalau misalnya keganggu karena suara-suara angin ya kan. Gue juga ini karena nyoba doang kan, sekalian review test ride motor ini, motor Vario ini kan. Oke, kita langsung aja balik ke Vario lagi. Untuk posisi duduk cukup nyaman. Sebenarnya cukup nyaman untuk orang-orang tertentu dengan ketinggian badan tertentu. Cuma untuk gua yang kurang lebih tinggi gua tuh 175-an, dan ya berat badan gua yang cukup besar ini, menurut gua itu sangat pegal. Lumayan pegalnya tuh kerasa banget di bagian pinggang itu. Lama kelamaan sih emang nggak langsung kerasa gitu. Jadi kalau udah riding agak lama gitu, jadi agak baru berasa gitu, agak pegal-pegal gitu. Ya mungkin karena gue sendiri kurang olahraga atau gimana gitu. Jadi ya itulah yang gue rasain, jadi gue ngomong apa adanya. Terus apa lagi ya, untuk jinjit apa enggak, untuk ukuran gue yang tadi setinggi 175, gue nggak jinjit ya, napak dua-duanya pas banget napak. Jadi ya ini motor ya cukup enak sih untuk tinggi badan orang-orang tertentu mungkin. Tenaganya untuk daily juga lumayan enak, cukup enak. Spionnya juga sangat berfungsi. Apalagi ya, tinggi stangnya ya cukup lah. Gue ngomong apa sih. Terus yang jelas speedometernya juga udah LED, dilengkapi dengan fitur-fiturnya juga. Kalian bisa lihat udah dilengkapin. Kalau di sini yang gue bawa tuh Vario yang udah keyless ya. Jadi ya udah kayak nyalain kompor,
muter-muter gitu, udah nggak pakai kunci lagi, namanya juga keyless kan, jadi pakai remote AC. Udah kayak remote AC gitulah, pencet tuh terus muter kayak kompor gitu gitulah pokoknya. Tuh terus apa ya, fitur-fiturnya biasalah, kayak instrumen fitur instrumen yang ada di motornya itu ya biasa, kayak ada sen, klakson, lampu jauh, lampu dekat. Terus di sini juga udah ada idling stop system itu. Tapi ya kalau buat gue pribadi itu kurang berguna, bukan kurang berguna sih, ya gue jarang make gitulah. Jadi ya kalau untuk kalian yang suka menghemat bahan bakar, ya ini disaranin sih kalau idling start systemnya itu dinyalain kalau setiap berhenti gitu, soalnya kan lumayan menghemat bahan bakar juga kan. Terus apa lagi ya, kalau fitur-fiturnya sih gue lupa, gue nggak begitu, soalnya ini gue bener-bener pure banget nge-record ya biar berasa sendiri gitu, jadi gue kayak bawa motor sendiri tapi sebenarnya lagi nggak bawa motornya gitu. Jadi ya seadanya di pikiran gue aja gitu, gue ungkapkan gitu. Apalagi ya, soal handling, ya handlingnya lumayan sih, mungkin motornya itu terlalu enteng. Buat gue ya cukup enteng untuk gue pribadi, dengan tadi kan berat badan dan tinggi gue segitu, ya cukup enteng menurut gue. Apalagi ya, di bagasi, untuk bagasi sih tadi untuk helm full face yang biasa gue pakai kayaknya sih cukup muat. Tapi kalau misalnya itu ya jangan dipaksakan, itu harus benar-benar kosong tanpa jas hujan. Tapi bisa sih kalau pakai jas hujan, masukin jas hujan ke situ juga ya cukup lega sih, walaupun nggak selega NMAX kan, tapi ya cukup. Helm in buat helm half face atau open face itu kuat sih. Apalagi ya, warnanya tuh bagus. Hitam. Hitam doff itu bagus. Apalagi ya, set ini gue sampai bingung ngebahas apaan. Apa ya? Untuk velg, kok ngomongin velg mah standar, nggak ada yang apa-apa, bagus. Pokoknya ini standar, full standar, nggak ada modif-modifan sedikit pun. Ya itu sih. Terus kalau instrumen di speedometer ya biasa pasti ada itu apa, speedometer, penunjuk indikator kecepatan, indikator bensin, lampu sen, lampu jauh itu ada, indikator servis, indikator oli, odometer, ya apa, V-belt, trip 1, trip 2, ya itu biasa sih, umum banget di motor mah. Yang jelas sih nggak ada gear indicator. Ya matic cuy. Apalagi ya, soal suara knalpot, walaupun standar itu suaranya adem, nggak sekencang NMAX. Walaupun standar, kalau NMAX kan standar juga masih agak bunyi lucu-lucunya gitu ya, walaupun nggak gitu ya. Sebenarnya knalpot standar tuh semua itu hampir sama suaranya, cuma agak beda aja kalau kalian bisa dengar secara detail, tapi gue nggak bisa ngejelasin sedetailnya apa itu suaranya juga, gue nggak bisa mengungkapkan sebagaimana suaranya itu. Pokoknya walaupun knalpot standar tuh suara motor tuh itu beda-beda. Terus apa lagi ya, jok lumayan empuk, cukup empuk. Mungkin buat gua sih cukup empuk, cuma ya itu aja sih paling apa tadi, gua kurang suka sama, nggak, mungkin badan gua aja mungkin yang kurang cocok sama motor ini. Ya gitulah, badan gede susah bawa motor
kayak yang kecil-kecil gini, bukannya gimana ya, tapi ya kurang enak aja, malah takutnya nyiksa diri sendiri, nyakitin diri sendiri. Mending cari motor yang cocok buat diri lu sendiri, karena yang akan pakai kan lu juga, atau kalian juga kan. Jadi kalian tahu mana motor yang cocok buat kalian gitu. Jadi ya gue cuma merasa motor ini ya kurang cocok sama gue sih gitu. Jadi ya apalagi ya yang dibahas dari motor ini. Top speed tadi nggak sempat ngetes top speed ya, karena gue kan juga bentukannya rombongan ya sama teman gue. Jadi ya gue juga nggak mau ngebut-ngebutan. Kalau San Mori itu mending nyantai nikmatin udara dan kota Jakarta ini ya, walaupun lagi COVID-19 gini kan, lu kalau San Mori juga perlu proteksi, perlindungan maksimal untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi ya harus steril mungkin. Kita yakin aja lah, semoga tidak terjadi apa-apa selama perjalanan, semoga sehat-sehat terus gitulah. Jadi ya pakai proteksi terbaik kalian, jaga diri kalian tahu kekurangan kalian sendiri, pasti kalian bisa jaga diri kalian sendiri gitulah. Aku sih gue jadi malah nasehatin, bukan ngebahas motor lagi. Mungkin kalau kalian yang peminat motor 150 cc tapi nggak gede-gede banget badannya, nggak kayak NMAX, ADV atau yang lainnya yang maksi gede-gede gitu, 150 cc Matic besar gitulah gue bilangnya, mungkin kalian bisa ambil Vario. Mungkin kalau kalian cocok kan badannya, soalnya tenaganya juga lumayan sih di tengah. Cuma kalau buat ngegas di awal buat nyalip gitu ya agak kesendat dikit. Soalnya gue kurang suka sama tenaga bawahnya tuh. Terus ngomongin harga, kalau nggak salah ini harga barunya itu sekitar 19 sampai 21 apa ya, gue lupa gitu. Pokoknya 19 sampai 21, mungkin tergantung tipenya kali ya. Ya mungkin begitu kali. Terus kalau secondan, karena ini motor belum lama, mungkin sekitar 16 sampai 18 mungkin, 16 sampai 18 mungkin. Soalnya kan belum lama juga, itu juga tergantung kondisi sih motornya. Kalau motornya Jeep ya harganya ya paling 18-an, 17-18 tergantung kondisi, dan bisalah nego-nego dikit. Gitulah ya. Sebenarnya ini kalau kalian tahu, ini rute San Mori ya gini-gini doang. Kalau di Jakarta muter sana sini, arah pertama tuh pasti Sensi, kalau nggak Sensi Paun, dan ada Hammer tadi katanya. Sensi Paun, apalagi ya, kalau nggak Paun Antasari, kalau nggak Antasari udah iya searah itu mah, Antasari, Campville, Monasco, iya gitu-gitu doang sih kalau San Mori. Tapi ya enak aja gitu ya, nikmatin jalanan kosong gini walaupun banyak pesepeda. Tapi ya gitulah, kita harus saling menghargai sama pengguna jalan gitu, karena pesepeda kan juga pengguna jalan gitu. Apalagi ya, mungkin cukup itu aja sih yang gue bahas, walaupun sebenarnya banyak banget sih ini kayaknya yang belum sempet gue bahas, kayak apa tadi, ukuran ban segala, remnya gimana gitu kan, di suspensi,
torsi sama powernya tadi belum gue bahas, soalnya gue nggak begitu tahu kan, mungkin bakal gue tambahin doang gitu nanti di video diedit, di gue ngedit videonya gitu. Terus apa lagi ya, ya gitulah, dimensinya berapa, bensinnya full ya berapa gitu kan belum gue bahas gitu. Terus bagasinya juga berapa liter belum gue bahas kan. Ya begitulah, banyak yang belum gue bahas soalnya ini kan gue lagi cuma apa ya, ya ceritanya gue lagi riding langsung aja gitu, tapi gue cuma ngerekam gitu doang sih. Ya mungkin itu aja sih, udah pengen sampai sensi juga karena gue pengen naikin vario ke sensi. Iya, mana bisa papa. Suara gue juga lagi agak gimana gimana gitu. Oke lah, jadi gitu aja video kali ini mengenai test ride dan mungkin first impression kali ya. Full first impression, nggak kayak apalagi itu MT-15 gua yang jadi satu sama daily stories, yang mana daily stories lagi itu masih footage ngumpulin footage doang. Kali ini benar-benar full test ride, full review, full pendapat gua pribadi mengenai motor ini. Jadi ya itu sih bedanya, karena kan gua pengen ini jadi suatu bahasan, bukan jadi suatu footage gitu. Jadi ya begitulah San Mori di Jakarta dengan membawa sepeda motor Vario yang sangat keren, tapi banyak juga sih yang pakai Vario. Mantap. Oke, gitu aja. Sekian video gua, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Ya mudah-mudahan sih, soalnya ini kan bahasan random banget sih. Nggak random banget sih, cuma test ride doang kayak first impression gua gitu kan, tadi gua udah bilang. Ya gitu doang sih, yang mudah-mudahan aja sih bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, gitu-gitulah. Apalagi komen lah gitu. Ya kalau kalian perlu, kalau kalian suka, kalau kalian pengen komen, ya gitu aja lah. Jangan terlalu dipaksakan. Oke, ya apalagi ya. See you in the next video. Mas Gali pamit karena udah pengen sampai tapi bohong ya, soalnya ini masih jalan terus. Oke, see you in the next video. Bye.